Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya impossible dong. Saya ajak saudara untuk punya pengertian yang benar ya. Saya udah banyak cari referensi saudara dan saya menemukan referensi yang paling dekat. Saya kasih penjelasan saya biar saudara dapat pemahaman yang benar kali ya. Buat orang yang mungkin pernah ke Israel dan dikasih tahu sama satu leader yang gak punya dasar teologi, mungkin ini yang dikasih tahu. Ada. Pikirnya ini, lubang jarum, jangan onta. Ini bapak-bapak aja susah. Buat orang yang belum pernah ke Israel, contoh kayak tim saya tadi, dia pikir lubang jarum tuh ya. Pertanyaan saya, berapa banyak yang berpikir ini? Kenapa Pak? Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat 11. Satu ayat sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita saat sore hari ini. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Salah satu ayat kesukaan saya, andalan saya saudara, karena memang ayat ini luar biasa sekali. Mungkin saudara nggak perlu lihat ayat, banyak yang sudah hafal ya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3 ya. Sebab rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai demikianlah, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan untuk memberikan kepadamu apa? Sekali lagi 3 ya. Sebab aku ini mengetahui apa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tema khotbah yang Bapak Gembala sedang kita siapkan hari, saudara boleh munculkan di layar saudara. Hari ini boleh munculkan di layar yang tadi. Itu bicara tentang untuk pesta di surga. Ketika saya pelajari bahan-bahannya saudara, saya kembangkan, akhirnya saya menemukan ini bicara tentang rancangan keselamatan untuk pesta di surga. Sama-sama bilang sama saya, rancangan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, untuk pesta di surga. Amin. Kalau kita baca ayat tadi saudara, memang jelas Tuhan sejak semula selalu ingin memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Bahkan bicara tentang rancangan yang terbaik selalu Tuhan ingin kasih buat saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan, saya pernah bahas yang bicara tentang masa-masa penciptaan. Tuhan itu saudara, sebelum taruh manusia, Tuhan ciptakan dulu semuanya, langit dan bumi beserta isinya, segala yang kita butuhkan untuk kita manusia tinggal di bumi ini. Amin. Bahkan nggak sampai di situ, saya mau bilang saudara, sebelum Tuhan taruh manusia sekalipun, Tuhan siapkan yang namanya satu tempat yang indah, tempat yang spesial, namanya Taman Eden. Karena kenapa? Tuhan ingin selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Bahkan saya mau bilang saudara, ketika manusia juga jatuh dalam dosa, Tuhan siapkan yang terbaik. Bicara tentang rancangan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan keselamatan. Amin. Supaya saudara dan saya, kita bisa menerima yang namanya kehidupan yang kekal, pesta dalam kerajaan surga. Amin. Bahkan kalau saudara perhatikan gereja kita saudara, ketika dibangun Bapak Gembala sidang kita, Tuhan kasih penglihatan. Bicara tentang pertama kali penglihatan yang Tuhan kasih adalah lautan manusia yang berjubahkan kekudusan dalam kerajaan surga. Yang Tuhan kasih penglihatan langsung bicara tentang kerajaan surga, pesta dalam kerajaan surga. Bahkan visi misi gereja kita, visinya bicara tentang apa? Mempersiapkan, yes, dan siap ke surga. Karena sekali lagi Tuhan rindu saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga, pesta dalam kerajaan surga.
Saya beriman saudara-saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan, kita di Tiberias, kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan lihat sama-sama dulu saudara, apa yang Tuhan kerjakan untuk membuat saudara dan saya dalam rangka rancangan keselamatannya buat saudara dan saya. Ini poin dari Bapak Gembala Sidang. Saya mencatat di sini saudara, yang Tuhan kerjakan dalam rangka-rangkaian rancangan damai sejahteranya untuk keselamatan saudara dan saya. Yang pertama bicara tentang Tuhan Yesus datang menebus kita dengan kasih-Nya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus datang menebus kita dengan kasih-Nya. Kalau saudara perhatikan, saya pernah khotbah bicara tentang dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saya mau bilang saudara, manusia jadi kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, akhirnya saudara, manusia jadi kehilangan kelayakannya untuk bersama-sama dengan Allah. Ini bicara tentang apa? Manusia ketika jatuh dalam dosa, saya mau bilang saudara, tidak ada lain yang layak untuk diterima dari upah dosa, yang adalah apa? Maut. Tetapi saya mau bilang saudara, karena kasih, sama-sama bilang sama saya, kasih. Karena kasih-Nya yang besar, Bapak Gembala Sidang mencatat, karena kasih-Nya yang besar, Tuhan rela berkorban buat saudara dan saya. Amin. Tuhan rela datang ke dunia jadi manusia. Kita belajar tentang konsep keselamatan. Tuhan harus jadi manusia. Karena kenapa? Tuhan nggak bisa langgar firman-Nya. Itu kenapa Dia harus jadi manusia, supaya bisa mengalami maut, masuk di alam maut, supaya saudara dan saya yang jatuh dalam dosa, yang harusnya mengalami maut, kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin saudara. Itu kenapa penting bagi setiap kita untuk mengerti hal ini saudara. Mohon maaf agak tegang. Ini buat bapak gembala jadi ya. Harus tegang. Pemerintah masih kok berubah. Gak apa. Ini demi saudara dan saya. Nanti kalau lucu-lucu bahaya. Tolong jangan kasih tahu bapak. Kita serius. Saudara dan saya, kita sekali lagi, ketika jatuh dalam dosa, kita kehilangan kelayakan. Tidak ada yang bisa kita terima selain daripada maut. Tetapi karena kasih Tuhan yang besar, sama-sama bilang sama saya, karena kasih Tuhan melayakan aku. Tepuk tangan yang paling meriah buat. Itu kenapa saya mau bilang, kalau ada yang bilang Tiberias tidak mendukung kasih karunia, hei salah. Kalau lihat dari poinnya, Bapak Gembala Sidang tulis apa? Karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk melayakan, menebus saudara dan saya. Kalau seorang bilang Tiberias tidak mendukung kasih karunia, no, Tiberias sangat mendukung kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya ada sampai hari semua karena kasih karunia Tuhan. Tiberias boleh ada sampai hari jadi gereja yang besar, diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa karena kasih karunia Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Kasihan sudah ada yang tepuk tangan, kita harus kompak. Ya udah tadi udah. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang kita menerima konsep kasih karunia Tuhan, tetapi saya mau bilang tidak sampai di situ aja. Amin. Artinya apa? Bapak Gembala Sidang, kita tahu betul Tuhan tahu dalam hatinya kita semua ada karena kasih karunia Tuhan. Oke, semuanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi nggak sampai di situ aja, nggak cuma sampai di menerima, tapi saya mau bilang sama-sama bilang sama saya, ada tanggung jawab. Itu kenapa Bapak Gembala Sidang kita sampai hari selalu menyuarakan apa? Ayo berjuang, jaga hidupmu, itu bagian dari tanggung jawab kita untuk meresponi kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan kasih. Amin saudara. Itu kenapa penting bagi setiap kita. Ayo saudara, saya tadi doa Tuhan, kira-kira analogi apa yang bisa saya gambarkan. Akhirnya Tuhan kasih analogi yang Tuhan taruh dalam hati saya, bicara begini. Misalnya kita mau nonton bioskop. Ada yang pernah nonton bioskop? Opung udah nonton bioskop, Opung? Udah, mantap. Misalnya kita menonton bioskop, harga tiketnya 1 triliun dolar. Saya ngebayangin 1 triliun dolar itu gimana? Kira-kira 1 triliun dolar kalau dibeli Aika Ibon 1 Jakarta Lengket. Nah, saya mau bilang saudara, 1 triliun dolar artinya kita tidak mungkin bisa membayarnya. Kita tidak mungkin untuk bisa membelinya, tetapi karena kasih anugerah kebaikan Tuhan, Tuhan kasih secara cuma-cuma. Amin. Nah, sekarang pertanyaan saya, kita sudah menerimanya. Tugas kita, tanggung jawab kita apa? Yes. Sama-sama bilang sama saya, menjaganya. Saya udah sampai tanya sama tim saya, kalau misalnya kita pakai MTX gimana?
Oh ya kak, kita pakai anti scan keluar fisiknya, tetap harus dijaga. Soalnya ketika nanti lewat di depan, mamanya pasti, hello. Ya kan, yang mamanya. Kalau saudara katanya nggak ada fisiknya, bisa nggak dimasukin? Keluar, cus. Iya, tidak boleh masuk. Kalau itu pintu teater 3 telah dibuka. Jangan ketawa, ini lagi serius. Ini apa serius? Bukan juga serius. Ketika tiba saatnya, itu bicara tentang pengangkatan. Saudara dan saya, kalau tiket kita hilang, kita tidak bisa menerima kerajaan surga. Tetapi kalau kita jaga, sama-sama bilang sama saya menjaga. Itu kenapa Bapak Paulus sekali lagi selalu bilang, ayo berjuang. Berjuang, jaga hidupmu, jaga keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Saya punya iman saudara dan saya berjumpa di surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Karena sekali lagi saudara, itu penting bagi setiap kita. Yang kedua, kita akan lihat sama-sama saudara. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan dalam rangka rancangan damai sejahteranya, rancangan keselamatan buat saudara dan saya mencatat di sini saudara, Tuhan Yesus menghadirkan surga. Sama-sama bilang sama saya, menghadirkan surga. Amin. Kalau Gembala Sidang kita kasih poin sama saya baca saudara, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh bisa disembuhkan, bahkan orang yang kena virus, penyakit disembuhkan, orang yang sudah mati aja bisa dibangkitkan. Banyak sekali cara yang Tuhan gunakan untuk menyatakan mujizatnya. Salah satu cara itu adalah di gereja kita. Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita kembalikan apa? Kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya mengucap syukur, itu sarana yang Tuhan perintahkan buat Bapak Gembala Sidang kita. Perjamuan kudus minyak urapan. Karena ada salah satu sarana yang saya pernah bahas. Sarana yang Tuhan lakukan mujizat. Yang di Siloam itu, masih ingat? Oh, yang respon itu pasti rajin ke sekolah minggu. Yang lain ini kayak wajah-wajah baru Kristen. Tegang. Masih ingat? Sarana apa itu? Shalom. Ada suara dong? Belum makan siang atau bagaimana ini? Yes? Dari waktu itu ada orang yang buta sejak lahir. Tuhan suruh cuci muka. Tapi sebelumnya, cuci muka di kolam Siloam. Tapi sebelumnya, Tuhan apa? Wih. Tuhan udah ke tanah, diobok-obok, ditaruh di mata, baru cuci muka. Balik dari cuci muka, sudah sembuh. Saya mengucap syukur. Bukan itu yang Tuhan suruh. Saya nggak kebayang kalau di gereja kita itu sarana yang Tuhan perintahkan. Setiap udah mau altar call, jemaat sudah bersiap, pengerja udah datang bawa tanah, pendeta udah minum banyak. Kalah. Wow. Iya, diobok-obok sini, maju. Jangankan saudara, saya aja jijik. Tapi kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, kita sangat mengucap syukur gereja kita Tuhan perintahkan yaitu apa? Untuk mengembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Dalam pelayanan Tuhan banyak melakukan mujizat. Saya mau bilang saudara, saya ambil intisarinya ini bicara tentang apa? Tuhan menghadirkan surga buat saudara dan saya. Amin. Supaya apa? Kita bisa punya konsep yang benar tentang surga. Itu kenapa kalau saudara pelajari doa Bapa kami, jadilah di bumi, di surga. Tuhan punya kehendak adalah para orang-orang yang ada dalam kerajaan sorga menerima kesembuhan, menerima mujizat, menerima sukacita, damai sejahtera. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat itu yang Tuhan mau saudara alami di bumi ini. Amin. Oleh sebab itu ayo miliki konsep yang benar. Karena mohon maaf ya, bicara tentang hidup di bumi seperti di surga, masih banyak orang punya konsep yang keliru tentang hidup di bumi seperti di surga. Dia maunya hidup di bumi seperti di surga. Harusnya surganya yang dibawa ke bumi. Yes. Itu. Tapi banyak orang hari-hari ini ya. Kenapa saya bilang keliru? Karena bukan surganya yang dibawa ke bumi, malah buminya yang dibawa ke surga. Ini tegang begini mengerti atau enggak? Ada yang lagi serius.
Khotbah serius. Maksudnya gimana? Banyak orang punya konsep surga, tetapi keduniawian yang dia pikirkan. Oh Pak Pendeta, maksudnya bicara tentang hidup ini seperti surga. Artinya Pak Pendeta, setiap hari aku Pak Pendeta punya yang namanya mobil baru. Pak Pendeta, kemana-mana Pak Pendeta aku naik mobil baru, 2 pintu, pick up. Oh Pak Pendeta, pokoknya Pak Pendeta kalau bicara tentang hidup ini seperti surga. Oh Pak Pendeta, pokoknya semuanya baru, pokoknya harus semua yang mahal-mahal. Pokoknya udah pakai tas aja Pak Pendeta, boleh yang murah-murah Pak Pendeta. Tas LV. Ada lakban, tolong dilakban ini. Hei, ya kan banyak kan ibu-ibu, aduh kalau bicara tentang mulu, kalau bicara tentang tas saya pernah bahas, karena ucapnya ini seperti surga, oh tasnya juga harus mahal, pakai tas mewah, LV. Ibu kalau bawa tas mewah, memang. Bahkan kadang-kadang ke gereja, saya pernah lihat ibu ke gereja karena tasnya mahal, nggak boleh di samping, di depan. Ada ibu-ibu bilang, gue banget. Ya, bawa tas kalau foto, weh. Walaupun baju Bogasari, ya bekas dari karung terigu, tetapi tas di depan. Hei, ini khotbah serius. Ya loh. Saya mau bilang saudara, Tuhan dalam pelayanannya lakukan semua itu supaya saudara dan saya punya konsep yang benar dalam kerajaan sorga. Itu kenapa gereja kita dipilih Tuhan di akhir zaman ini, kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, supaya saudara bisa merasakan kehadiran surga yang ada kesembuhan, damai, serta sukacita di dalamnya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini saudara, ayo miliki konsep yang benar tentang surga bersama Tuhan. Kita akan berjumpa dalam kerajaan surga. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kita lihat saudara, yang ketiga, coba kita buka lagi kitab kita, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai 14. Apa yang Tuhan kerjakan dalam rangka rancangan keselamatan yang buat saudara dan saya. Yohanes pasalnya yang ke-12, 14, ayat 12 sampai 14. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Kita baca sama-sama. 12 sampai 14. 3 ya. Aku berkata, sesungguhnya ia apa? Aku lakukan. Bahkan apa? Sebab ayat yang berikutnya, aku juga akan supaya apa? Di dalam ayat 14 yang terakhir, 3 ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan apa? Melakukannya. Saya mau bilang saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam rangka rancangan keselamatan yang buat saudara dan saya mencatat di sini saudara, Tuhan Yesus memberi kita kuasa. Sama-sama bilang sama saya, memberi kita kuasa. Amin. Saya mau bilang saudara dan saya kita adalah warga kerajaan sorga. Maksudnya apa? Saudara dan saya ada benih kerajaan sorga. Artinya apa? Saudara dan saya kita punya kuasa yang besar, kuasa yang berasal dari kerajaan sorga. Amin. Artinya apa? Ini harus kita benar-benar sadari. Karena kenapa? Dunia hari-hari ini saudara penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Dunia hari-hari saudara penuh dengan hal-hal yang jahat. Bahkan Alkitab bilang hari-hari semakin jahat. Kalau saudara nggak sadar identitasmu, nggak sadar kuasa yang besar ada dalam dirimu, kau bisa kalah sama dunia. Dan iblis akan segala macam cara gunakan kebohongan, karena memang dia bapa segala dusta, untuk membohongi saudara seakan-akan saudara akan kalah sama masalah dunia. Saya mau bilang sadari, kita berasal dari kerajaan sorga. Kuasa kita berasal dari kerajaan sorga. Alkitab mencatat di dalam kita ada roh Tuhan yang luar biasa. Artinya apa? Apapun yang coba menghalangi saudara dan saya, masalah tantangan yang iblis coba tawarkan, saya mau bilang bersama Tuhan, kalau kita sadar kuasa Tuhan yang besar, kita pasti lihat kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena kenapa? Kita harus sadar Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kasih kita kuasa. Itu kenapa Bapak Kepala Sidang selalu bilang apa? Gereja yang dipakai Tuhan luar biasa adalah gereja yang penuh kuasa. Dan saya mengucap syukur gereja kita Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di dalammu ada kuasa. Bilang sama yang ngomong, kamu pasti menang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Oke, kita sudah belajar saudara tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam rangka rancangan damai sejahteranya, rancangan keselamatan untuk saudara dan saya. Kali ini kita akan masuk pada apa yang harus kita kerjakan yang menjadi bagian kita untuk menerima kerajaan sorga, pesta dalam kerajaan sorga. Agak berat ya, maaf ya. Sekali-sekali makan yang berat-berat. Jangan makan bubur-bubur terus. Sekali-sekali babi garorica yang bagus. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya beriman. Sama-sama bilang sama saya beriman. Coba kita buka kitab kita, Efesus pasal yang kedua ayat 8. Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Kalau terpuji nama Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. Apa yang harus kita lakukan menjadi bagian kita untuk memperoleh kerajaan sorga, pesta dalam kerajaan sorga. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab karena kasih karunia apa? Kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Sekali lagi, 3 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Itu bukan hasil usahamu tetapi apa? Oleh Allah. Sih, udah bicara tentang karena kasih karunia, kasih kebaikan Tuhan. Tuhan mati buat saudara dan saya. Tetapi dasarnya di situ dibilang apa? Oleh. Sama-sama bilang sama saya beriman. Saudara dan saya untuk menerima keselamatan yang menjadi bagian kita adalah kita harus beriman sama Tuhan. Amin. Karena kenapa? Itu dasar saudara dan saya melihat keselamatan. Amin. Coba kita lihat ayat berikutnya. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayatnya yang pertama. Coba kita lihat Alkitab kita. Roma 5 ayatnya yang pertama. Kalau terpuji nama Tuhan. Saya ketika membaca ini khotbah luar biasa. Yuk sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab itu apa? Kita hidup dalam dengan Allah oleh karena apa? Sekali lagi di bagian atas 3 ya. Sebab itu apa? Kita dibenarkan oleh karena apa? Iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Saya mengucap syukur saudara dan saya kita hidup dalam Tuhan. Kita punya iman yang benar. Amin. Saya mau bilang saudara, kenapa? Dengan segala kerendahan hati saya mau bilang saudara, tidak ada nama yang olehnya kita diselamatkan selain dalam. Yes. Itu kenapa pesan saya, jaga imanmu, amin. Saya mau bilang saudara, mohon maaf ya, saya suka sedih kalau ada orang yang hanya karena kekayaan dia jual imannya. Mohon maaf ya, saya suka sedih hanya karena tahta jabatan orang jual imannya. Apalagi hanya karena pasangan jual iman. Ini kan banyak anak muda nih. Saya serius ini ngomong. Wajah saya udah serius kan? Saya betul. Kemarin saya bikin Q&A karena puji Tuhan Instagram makin banyak. Udah kalau nggak mau follow nggak usah follow. Saya bikin Q&A. Jawab pertanyaan. Masih ada anak muda yang nanya, Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta kalau pacaran beda agama, gimana Pak Pendeta? Saya kan jadi pendeta udah cukup lama. Jadi saya kalau melihat pertanyaan, saya bukan lihat apa yang tersurat, tetapi apa yang sirat. Apa hihi buat apa itu? Hei, ketika dia tanya begitu, saya tahu. Bukan dia tidak tahu kebenaran. Karena di Alkitab udah bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu. Kalau udah jelas Alkitab bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu, jangan dipaksain. Udah gelap dan terang bersatu, jadi gelap. Iya, Alkitab udah bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu. Dia tanya itu, saya tahu motivasinya. Bukan karena dia tidak tahu kebenaran, tetapi dia berharap saya ngomong, oh, boleh, silakan. Tidak apa-apa, silakan. Hei, saya mau bilang saudara, Alkitab dengan tegas bilang apa gelap dan terang tidak boleh bersatu. Udah tahu beda, udah nggak usah tanya-tanya lagi. Pak Pendeta, tapi bagaimana Pak Pendeta? Udah cakep banget. Pak Pendeta, saya udah pernah cerita Pak Pendeta dulu. Itu blasteran Afghanistan versus Uzbekistan. Hidungnya Pak Pendeta, dia kalau ke gereja Pak Pendeta anterin saya, udah dia masih di parkiran, hidungnya udah di lobby. Hidung macam apa itu? Saya mau bilang saudara, bodoh amat sama hidung. Daripada kehilangan keselamatan. Iya, Bapak Gembala Sidang udah menyuarakan jaga keselamatan. Masa juga gara-gara hidung saudara tukar? Bapak Gembala Sidang selalu bilang,
Jangan tukar apa yang kekal dengan yang duniawi, yang sementara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jangan cuma gara-gara mancung. Di Tiberias juga banyak kok mancung. Walaupun kadang-kadang ada yang mancung ke depan, ada yang ke dalam, nggak apa-apa. Yang penting keselamatan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Nah, sekali lagi bicara tentang iman. Iman yang benar, yang berkualitas. Adalah iman seperti apa? Saudara ingat perwira di Kapernaum? Itu Bapak Gembala Sidang kasih ayatnya, saya baca luar biasa. Perwira di Kapernaum, iman yang luar biasa. Ketika dia hambanya sakit, dia datang sama Tuhan. Akhirnya Tuhan mau datang ke tempatnya, dia bilang, "Gak usah. Cukup ucapkan apa? Sepatah kata saja." Saya pelajari kata sepatah kata ini, saudara. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata logos. Sama seperti dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ini bicara tentang apa? Dia percaya dengan firman Tuhan. Saudara, hari-hari saudara, iman yang berkualitas adalah iman yang percaya sama firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah bilang, "Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau," percaya itu. Kalau firman Tuhan sudah bilang, oleh bilur-bilurnya kau pasti disembuhkan, saya mau bilang, kau pasti disembuhkan Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kirimu, kita harus beriman. Bilang sama yang ngomong, kau pasti diselamatkan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat. 2 poin terakhir, sambil saya pemain musik, boleh siap-siap saudara. 2 poin terakhir. Yang kedua, kita lihat Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Yuk kita lihat sama-sama Alkitab kita. 3 ya. Ketika di seberang laut mereka apa? Rabi. Ayat yang ke-26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Bukan karena apa? Kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan apa? Kamu telah makan roti dan ayat terakhir 27. Bekerjalah, melainkan makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan lain-lain. Jadi saya kasih gambaran sama saudara sekali lagi. Ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ketika lihat mereka, Tuhan Yesus tahu tujuan mereka ikut Tuhan bukan karena Tuhannya, tetapi karena makanan. Itu bicara tentang apa? Sama-sama bilang sama saya, keduniawian. Itu kenapa Tuhan langsung mengalihkan fokus mereka yang darinya keduniawian. Tuhan bilang apa? Jangan cari makanan yang binasa, tetapi cari, bicara tentang apa? Sama-sama bilang sama saya, kerajaan surga. Persis dengan apa yang Bapak Gembala Sidang sering memandangkan hari-hari ini. Jangan duniawi, cari kerajaan surga. Karena saya mau bilang, mohon maaf ya, bicara tentang keduniawian, semuanya akan binasa. Saya percaya hari-hari sudah bisa mengingatkan saudara dan saya bahwa harta itu, mohon maaf ya, itu sementara. Tetapi kalau kita fokus cari kerajaan surga, sama-sama bilang sama saya, itu kekal. Itu kenapa? Yang kedua, saya mencatat apa yang harus kita kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, jangan duniawi. Amin. Saya mau bilang saudara, ini penting. Saya nggak heran Bapak Gembala Sidang kita selalu suarakan, jangan duniawi, jangan duniawi. Karena ketika saya pelajari, keduniawian akan menarik kita untuk tetap stay di bumi, membuat kita bisa kehilangan kerajaan sorga yang indah, saudara. Hei, jangan tukar yang sementara dengan yang sementara, sesuatu yang kekal luar biasa. Jangan duniawi, saudara. Itu kenapa ada ayat yang bilang, ini ayat banyak pendeta suka takut ngomong gitu. Karena kalau salah diterima, ada jemaat-jemaat yang nggak mau gereja lagi. Tapi saya nggak apa-apa. Saya percaya pemahaman yang benar pasti menghasilkan hasil yang benar. Saudara pernah dengar ayat yang bilang begini? Lebih mudah seekor, tadi di Moy ada yang bilang seekor gajah. Kenapa kok ganti-ganti firman Tuhan? Sejak kapan gajah itu? Lebih mudah apa? Seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk. Saya kalau lihat wajah-wajah saudara, ini wajah-wajah orang kaya semua. Cuma dikit yang amin. Saya mau bilang saudara, beriman dong. Walaupun dompet cuma goceng, amin aja. Sekali lagi, ini kesempatan kedua.
Kalau saya lihat wajah-wajah saudara, saudara ini wajah-wajah orang kaya. Aduh. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, semuanya pasti ditambahkan, pasti diberkati. Nah, banyak orang kalau pikir begitu, wanita lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk. Artinya impossible dong. Bahasa Arabnya mustahil. Saya ajak saudara untuk punya pengertian yang benar ya. Saya udah banyak cari referensi saudara dan saya menemukan referensi yang paling dekat. Saya kasih penjelasan biar saudara dapat pemahaman yang benar kali ya. Buat orang yang mungkin pernah ke Israel dan dikasih tahu sama leader yang gak punya dasar teologi, mungkin ini yang dikasih tahu. Mana? Lubang jarum tuh ini yang dikasih tahu. Hei, salah. Salah. Pantas, nah ini. Makanya orang medianya di sini udah bilang di situ. Nih, pikirnya ini. Lubang jarum. Jangan kan onta. Ini bapak-bapak aja susah. Oh Tuhan, aku harus diet. Buat orang yang belum pernah ke Israel, contoh kayak tim saya tadi, dia pikir lubang jarum tuh, ya itu dari tadi. Saudara pokoknya pura-pura aja belum lihat yang lain ya. Ya, ini. Pertanyaan saya, berapa banyak yang berpikir ini? Nggak apa-apa. Kalau salah nggak masuk neraka. Nah kenapa kata tim saya juga begitu? Saya juga belum berpikir begitu. Pertanyaan saya, jarum segede ini buat jahit apa? Jarum segede ini buat jahit apa? Untuk menjahit hubungan yang telah putus, Bapak. Nggak masuk akal. Kalau saudara bingung jahit, buat jahit apa? Yang kedua, siapa yang mau jahit pakai jarum segede gaban begini? Bahkan buluk sekalipun, kau lihat sekalipun, ya Allah, gede banget. Nah, tahu sama saudara, yang saya pelajari selalu banyak referensi dan saya menemukan yang paling bisa saya terima saudara. Jadi selain oleh pintu-pintu gerbang, jadi ada pintu yang kecil tempat untuk boleh munculkan yang tadi. Nah, ini tempat untuk lewat unta untuk logistik. Dan kalau pintu ini ditutup, coba gambar terakhir, ada pintu kecil yang disebut menurut tradisi lubang jarum. Ini tujuannya ketika lagi perang, strategi perang, jadi nggak bisa masuk rame-rame, masuk satu-satu. Akhirnya mudah diatasi kalau musuh masuk. Jadi pintu yang kecilnya ditutup, pintu kecil yang terbuka artinya apa? Bisa diatasi. Pertanyaan saya, unta bisa nggak masuk ke situ? Yakin sekali. Bisa, tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Semua barang bawaan unta harus dilepaskan. Padahal pada masa itu fungsi unta ngapain? Bawa barang. Itu gambaran orang kaya bisa nggak masuk surga? Bisa. Selama dia tidak duniawi. Dia melepaskan semua keduniawiannya dia. Karena mohon maaf ya, kadang-kadang orang karena semakin banyak hartanya, Alkitab bilang di mana hartamu berada di situ. Nah itu yang Tuhan bilang keduniawian akhirnya memberatkan saudara saya untuk menerima kerajaan surga. Tapi kalau orang kaya diberkati, dia tidak duniawi, saya percaya semakin diberkati bahkan terima kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bilang sama kanan kiri, jangan duniawi. Bilang sama yang ngomong, sampai jumpa di surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat. Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Mencatat saudara,
Apa yang menjadi bagian kita? Yang terakhir saya mencatat di sini. Untuk menerima kerajaan surga, sama-sama bilang sama saya, selalu menanti-nantikan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Bahkan banyak yang ngomong, kayaknya udah dekat. Kalau lihat keadaan hari-hari ini, pokoknya saja udah mau kiamat. Saya juga, jujur ya, saya bukan mau meramal, tapi kalau saya lihat kadang-kadang memang Tuhan, ya kali ya. Saya sampai doa Tuhan, teman-teman yang lain udah pada nikah, saya belum. Nah, kalau boleh jangan. Nah, itu kan doa pribadi saya. Tapi bicara tentang saudara dan saya, kita anak Tuhan, kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu siap kapanpun Tuhan datang, kita siap terima kerajaan surga. Amin. Itu kenapa Bapak Gembala Sidang selalu bilang juga apa? Menanti-nantikan Tuhan. Bahkan bagaimana cara menanti-nantikan Tuhan? Hidup dalam Tuhan. Yang kedua, bicara tentang apa? Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, naiknya dari bukit Zaitun. Itu bicara, kalau saya pelajari, bicara tentang Bapak Gembala Sidang selalu ngomong apa? Untuk menanti-nantikan Tuhan, butuh puluhan ribu curah minyak. Artinya apa? Bicara Tuhan, saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan selalu dalam pengurapan Tuhan. Saya mengucap syukur gereja kita diperintahkan Tuhan kembalikan kuasa bagi perjamuan dan minyak urapan. Saya punya iman, kita menanti-nantikan Tuhan selalu dalam pengurapan Tuhan. Kita berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi bilang sama kanan kirimu, sampai jumpa di surga. Tepuk tangan yang paling meriah.